Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari pembahasan ayat yang tadi itu tentang masalah Jibril yang menjadi musuh bagi kaum Yahudi, bagi Bani Israel, sehingga mereka termasuk orang yang kafir dan Allah musuh orang yang kafir. Ada satu pembahasan yang perlu kita pelajari dengan baik di sini, bahwa seluruh umat Islam meyakini kandungan Al-Quran, dan termasuk juga seluruh umat Islam apapun mazhabnya meyakini bahwa Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar, tidak ada yang dusta, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Semua isi Al-Quran adalah hak dan benar. Nah, termasuk juga ungkapan Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kemaksuman para malaikat. Ya, Quran menjelaskan tentang malaikat, bahwa malaikat adalah senantiasa menjalankan perintah Allah, tidak bermaksiat sedikit pun. Artinya malaikat itu maksum, terjaga dari dosa. Mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah salah, tidak pernah keliru dalam menjalankan tugasnya. Allah mengatakan tadi, sudah saya jelaskan bahwa di antara ciri malaikat adalah la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sama sekali tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melawan, tidak pernah membangkang, dan tidak pernah salah, ya, dalam menyampaikan perintah Allah. Mereka ma'asum. Semua yang Allah perintahkan kepada mereka, kepada malaikat itu, termasuk Jibril, mereka menjalankannya. Jangankan malaikat Jibril yang lebih agung dibanding malaikat yang lain, malaikat yang manapun yang lain, mereka mentaati Allah sepenuhnya, mentaati dengan tidak bermaksiat sama sekali, apalagi Jibril, ya. Jadi keyakinan kita umat Islam bahwa singkatnya seluruh malaikat termasuk Jibril dan Mikail itu maksum, terjaga dari dosa, tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah keliru, ya. Nah, kalau ini sudah menjadi keyakinan umat Islam, maka sebagian tuduhan yang disampaikan oleh sebagian kaum muslimin bahwa kaum Syiah Imamiyah itu mengatakan dan meyakini bahwa Jibril salah dalam menyampaikan wahyu, seharusnya kepada Imam Ali, ya, salah kepada Rasulullah. Itu adalah hoak yang sangat besar, ya, kedustaan yang sangat agung. Tidak ada keyakinan seperti itu sama sekali, bahwa Jibril secara jujur, secara benar, tidak pernah salah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, ya, bukan kepada Sayyidina Ali. Jadi tuduhan mereka bahwa Syiah Imamiyah meyakini bahwa Jibril salah, itu mereka tidak berdasar, tidak mengerti tentang akidah Syiah Imamiyah sama sekali. Karena Syiah Imamiyah meyakini apa yang ada di Al-Quran, termasuk keyakinan bahwa Jibril adalah maksum, terjaga dari dosa dan tidak asal dalam menyampaikan wahyu, sehingga benar apa yang menjadi keyakinan mereka sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Ini satu masalah yang perlu kita pahami dengan baik, ya. Jadi dustanya atau hoaxnya begitu besar, dan tuduhan fitnah begitu besar kepada Syiah Imamiyah, sehingga tuduhan itu tidak berlandaskan sama sekali, tidak punya dalil dan hujah yang kuat sama sekali. Baiklah, kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya, ayat 59, ayat 100 dan ayat 101, masih dalam surat Al-Baqarah. Di sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Allah mengatakan, Allah berfirman, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad. Apa Allah turunkan? Ayatin bayyinat, tanda-tanda, ayat-ayat, bukti-bukti bayyinat yang menjelaskan tentang wahyu, kebenaran syariat Islam. Wa ma yakfur biha illal fasiqun. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengkufuri semua itu, semua syariat yang datang kepada Rasulullah, illal fasiqun, melainkan orang-orang yang fasik. Ya, orang kalau sudah fasik, hatinya sakit, sudah ahli maksiat, durhaka, pasti tidak menerima syariat Rasulullah. Mereka mengetahui dan melihat langsung mukjizat yang datang kepada Rasulullah. Karena itu tidak sedikit mereka yang hidup bersama Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah,
pada akhirnya mereka menyimpan sifat nifaq, sifat munafik, sifat fasik, ya. Mereka lahiriannya ikut sholat, ikut jihad bersama Rasulullah, tapi mereka mengingkari itu semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau kita buka sejarah secara detail, jelas ada di antara sahabat ada yang bersifat nifaq, ya. Bahkan Quran menjelaskan dalam beberapa ayat tentang kemunafikan sebagian sahabat, ya. Bahkan kata Allah, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Lihat di surat At-Taubah ayat 100, mungkin ada 101. Dan di antara orang-orang ahli Madinah, tentu di masa Rasulullah, tentu sahabat Rasulullah, maradu 'alan nifaq. Mereka betul-betul keterlaluan dalam kemunafikannya. La ta'lamuhum. Engkau tidak tahu ya Rasulullah. Nahnu na'lamu, kata Allah, kami mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab, kami siksa mereka 2 kali lipat. Ini ayat jelas, ayat 101 At-Taubah, ya, menjelaskan tentang bagaimana sebagian sahabat Nabi bersifat nifaq. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagian mereka yang melihat mujizat Rasulullah, keagungan Rasulullah, melihat langsung kefasihan Rasulullah, dan semua bukti-bukti kebenaran mereka saksikan, tapi mereka menyimpan sifat nifaq, yaitu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya, itu ada pada masa Rasulullah. Karena kalau kaum munafikin tidak ada pada masa Rasulullah, lalu tentang munafik ini Allah menceritakan siapa kalau bukan pada masa Rasulullah? Jelas adanya surat Al-Munafikun, adanya ayat jelas tentang nifak itu menunjukkan bahwa kaum munafikin itu ada pada masa Rasulullah. Siapa orangnya? Siapa mereka? Ya, silakan diungkap dalam sejarah, silakan dibaca. Dan salah satu upaya untuk membersihkan, ya, memurnikan iman kita kepada Allah, kita wajib mengkaji sejarah kaum munafikin sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kita tanpa kita sadari, ya, kita meyakini apa yang mereka bawa, yang mereka peragakan, mereka lakukan. Nah, kita malah menolak kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi Allah telah menurunkan ayat-ayat, bukti-bukti yang jelas sebagai penjelas kepada Rasulullah, dan mengingkarilah kaum fasiqin. Awa kullama ahadu ahadan nabadhu fariq minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah setiap mereka melakukan perjanjian, ya, mereka mencampakkan perjanjian tersebut, menginjak-injak perjanjian tersebut, ya, sekelompok mereka tidak mengingkari dan menolaknya, bahkan kebanyakan mereka itu la yu'minun, tidak beriman kepada perjanjian dari Allah tersebut. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima ma'hum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus dari sisi Allah, membenarkan apa yang ada pada kitab mereka, mereka mencampakkan, sebagian mereka menolaknya, mengingkarinya. Bahkan mereka itu ada orang-orang yang ahli kitab, malah mereka mencampakkan, membelakangi, ya, kitab Allah, kitab suci Al-Quran di belakang punggung mereka. Itu menolaknya, mencampakkannya, menginjak-injaknya. Kannahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah syariat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, karena waktu sudah tidak mengizinkan, insyaallah ulasan tentang ayat ini, ayat 99, ayat 100 dan 101 kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan baca tentang sababun nuzul di kitab Mukhtasarul Amsal pada halaman 90 insyaallah. Ya, jadi pertemuan malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Tentu banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan dan kejanggalan mohon diperbaiki dan mohon dikoreksi, dan juga mohon doa antum selalu. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.